Tadi saya sampaikan dalam pidato eh, saya minta kepada Wali Kota Batam selaku Kepala Gugus Tugas COVID-19 di Kota Batam. Pertama adalah harus melaporkan sekaligus mengevaluasi seluruh kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 sampai hari ini, gitu kan? Ya. Nah, karena dalam evaluasi tentu ada kendala dan masalah persoalan, ya kan? Ya. Terus ada keberhasilan, gitu kan? Nah ini harus dikalkulasi, harus dihitung dengan pertimbangan kebijakan. Kalau ini sudah, ya kan, baik kekurangannya maupun jika ada kekurangannya bisa disempurnakan di kemudian hari dalam mengambil kebijakan yang akan datang. Itu pertama. Ya. Yang kedua adalah kami juga meminta pada Wali Kota Batam, Saleh Kepala Gugus, yaitu dalam persiapan menyambut new normal, ya kan? Nah ini kan harus ada sikap tindakan kebijakan yang harus diambil dan dipersiapkan oleh pemerintah kota sekaligus sebagai Kepala Gugus. Langkah-langkahnya apa saja, gitu kan? Langkah-langkahnya apa saja, terus persiapannya seperti apa, gitu kan? Terus bagaimana sumber daya SDM-nya dengan segala persiapannya. Nah ini juga harus dihitung terlebih dahulu dan dikaji terlebih dahulu. Ya. Nah terus menyangkut ini kan bertahap nih, normalisasi mulai dari pembukaan toko, mall, bahkan sampai sekolah, bahkan sampai hiburan. Ya. Nah tentu ini harus ada kajian dan hitung-hitungan dan analisa berangkat dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan. Nah kira-kira di mana titik lemahnya dan harus apa yang harus kita sempurnakan dalam persiapan ini. Itu masuk dan tujuan saya apa yang saya sampaikan tadi itu. Ya kan? Secara prinsip Bapak kalau misalnya sudah siap mendukung ya sekolah iya, dari apalagi ini kan menyangkut pendidikan, ya kan? Karena gini, pendidikan khususnya kepada anak-anak mulai dari TK, SD, SMP ini kan masih relatif sangat muda. Betul. Pengendalian dan kesadarannya, ya. Nah itu kan sangat masih labil. Maka dihitung dan diperhitungkan dan dikalkulasi pertimbangannya kondisi situasi secara umum, kira-kira ini sudah aman atau belum. Siap. Kan gitu, makanya harus perlu ada kajian dan kebijakan yang mendalam di dalam sebelum mengambil keputusan itu, khususnya untuk anak TK, SD, SMP itu ya. SMA ini kan masih sangat labil dalam pengendalian emosionalnya itu. Siap. Pak, terus ada satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini yang beberapa isu yang sering saya ikuti, yaitu masalah permintaan masyarakat untuk pemerintah dalam hal ini Pemko dan DPRD untuk mengusulkan kepada sekolah swasta untuk menggratiskan Pak biaya pendaftaran dan biaya pembangunan sekolah. Karena di masa pandemi ini cukup memberatkan begitu. Kalau untuk kebijakan sekolah gratis untuk negeri itu pemerintah punya wilayah dan punya kewenangan kebijakan itu. Sekarang yang masalah swasta Pak. Nah, sekarang swasta. Nah, swasta ini pemerintah dalam mengambil kebijakan ini tidak bisa serta-merta menginstruksikan. Harus ada subsidi. Kalau ini mau paling tidak itu minta diringankan. Ya kan? Minta kalau untuk gratis saya pikir enggak bisa seperti itu. Karena ini kan menyangkut usaha masyarakat kita juga. Maka harus ada langkah-langkah subsidi. Kalau mau meminta kebijakan dari sekolah swasta. Misalkan tolong dianus separuh gitu kan, misalkan dikurangi separuh, diskon 75%, tetapi pemerintah juga harus punya kebijakan mensubsidi para pihak swasta, sekolah-sekolah swasta itu. Artinya kan kita nggak boleh membebankan masyarakat kita sendiri kan gitu. Makanya perlu ada kajian. Tapi kalau kita pastikan kalau untuk negeri pemerintah itu bisa menjamin karena itu masih wilayah kewenangan dia. Tapi kalau swasta, karena menyangkut masyarakatnya sendiri, rakyatnya kita juga, tentu ada
kajian-kajian dan tentu kebijakan-kebijakan subsidi. Nah, baru pemerintah bisa meminta kepada pihak sekolah swasta untuk mengambil kebijakan-kebijakan itu. Terima kasih, Pak Nur, atas waktu dan jawabannya, Pak.